Halo, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Ya, Indonesia gagal ya melanjutkan perjuangannya ke Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Irak, sebelum juga kalah dari Arab Saudi, dan menurut saya hasil ini harus segera dievaluasi ya. Semuanya, pemain, pelatih, manajemen serta PSSI pun itu harus dievaluasi. Karena tim ini itu diproyeksikan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan PSSI pun sudah menggelontorkan ya upaya-upaya ya mendatangkan pemain ya, lalu juga terjadi dinamika kepelatihan ya. Sintayong yang memang sudah membawa Indonesia lolos ke round 3 tiba-tiba diputus kerja ya di awal-awal tahun 2025 oleh Patrick Kluivert. Dan sampai saat ini Patrick Kluivert tercatat sudah bermain 8 kali untuk timnas Indonesia ya, dengan hasil 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, 1 kali hasil seri dan 4 kali kekalahan. Yang menurut saya itu bukan statistik yang baik ya untuk seorang pelatih timnas Indonesia. Karena untuk menjadi seorang pelatih timnas ya harus sadar karena tidak akan banyak waktu ya untuk menyiapkan tim. Karena kan pemain banyaknya di klub, ke timnas itu hanya dalam waktu-waktu tertentu ya, jadi wajar aja gitu ya kalau memang pemain ya kurang terkomunikasi dengan baik antara pemain-pemain yang lainnya. Nah, ini tugas pelatih untuk menyatukan tim, dan saya rasa Patrick Kluivert gagal untuk menyatukan tim ini menjadi solid. Dan harus, apakah memang Patrick Kluivert harus dipecat atau tidak ya, itu merupakan sebuah resiko menurut saya dan pilihan yang harus diambil ya. Itu lalu selanjutnya ini untuk ya pemerintah dan PSSI lah ya, bahwa permainan sepak bola itu bukan hanya di atas lapangan ya, kita harus selesaikan negosiasi di belakangnya agar gitu ya tidak ada hal-hal yang memang seperti ini ya, wasit kurang adil memimpin pertandingan, lalu juga pihak federasi dari AFC pun terkadang bermain. Nah, ini bukti bahwa kita masih lemah dalam hal diplomasi. Ini harus diperkuat lagi gitu ya, agar kedepannya ya setidaknya ketika timnas Indonesia tampil dan bermain itu ada adilah di atas lapangan gitu, tidak ada campur tangan yang memang merugikan kita sendiri. Dan saya yakin di laga melawan Irak ini ada dalam tanda kutip lah ya di belakangnya, itu saya yakin yakinnya meskipun saya tidak punya bukti, tetapi ya melihat dari pertandingan yang memang sudah terjadi ya itu yakin, saya yakin lah ada hal-hal yang memang kita tidak tahu, kita tidak paham gitu ya. Dan itu adalah tugas PSSI untuk menyelesaikannya. Nah, berarti kita harus menunggu 4 tahun lagi nih untuk bisa tampil di Piala Dunia, dan tidak ada salahnya ya dipersiapkan dari sekarang. Baik itu pemain, bahkan kalau memungkinkan gitu ya untuk mendatangkan pemain diaspora yang lain, kita datangkan gitu ya, agar persiapan kita matang. Jadi tidak ada ceritanya tuh ya di detik-detik terakhir kita malah mendatangkan pemain. Nah, yang justru itu akan bukan malah mempersulit keadaan, tetapi kan harus butuh waktu untuk beradaptasi. Dan untuk pelatih juga, tim pelatih juga saya rasa penting sekali untuk dievaluasi dan dilihat kinerjanya sejauh ini ya, jangan sampai salah mengambil keputusan. Nah, ini PSSI pun harus berhati-hati gitu ya dalam mengambil tindakan dan keputusan di situasi-situasi yang memang berat ini. Ya, kita doakan saja tentunya untuk timnas Indonesia. Secara segi taktik dan sebagainya nanti akan saya buatkan khusus. Namun untuk sekarang ya kita semua kecewa, kita semua paham dan ngerti semua perasaan, apalagi pemain ya. Tentunya kita harus mengapresiasi ya para pemain timnas Indonesia yang memang sudah berjuang habis-habisan di atas lapangan ya untuk mengibarkan sang merah putih di pentas sepak bola dunia. Meskipun kita gagal, tetapi saya yakin harapan itu masih tetap ada, sesuai dengan apa yang memang sering dikatakan oleh Bung Karno ya, raihlah cita-citamu setinggi mungkin, jika kamu terjatuh ya maka kamu akan berada di antara bintang-bintang. Dan saya rasa kita tidak gagal, namun ya waktunya belum dapat aja gitu. Itu teman-teman, jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika ada belum, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.